Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati kepada Bapak Fikri Parihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam serta teman-teman mahasiswa Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Kyai Haji Ahmad Muzaki Syah yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sofiana M dengan NIM 250964806. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemikiran Salafiyah Klasik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Demikian pembukaan dari saya, semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Latar belakang terjadi perdebatan antara wahyu dan akal. Muncul kelompok rasionalis seperti Mu'tazilah ulama hadis berusaha menjaga kemurnian ajaran Islam. Lahir gerakan Salafiyah klasik sebagai respon terhadap rasionalisme berlebihan. Penjelasannya, perkembangan filsafat Yunani dalam dunia Islam memunculkan berbagai aliran teologi. Sebagian kelompok lebih mengutamakan akal daripada teks agama. Nah, kondisi ini mendorong para ulama hadis mempertahankan pemahaman Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami generasi salaf. Selanjutnya yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah, pendiri madhab Hambali, ahli hadis, dan tokoh utama ahlu sunnah. Imam Ahmad bin Hambal dikenal sebagai ulama besar yang sangat fokus pada hadis. Beliau melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai wilayah untuk mengumpulkan hadis Nabi. Karya terbesarnya adalah Al-Musnad. Keteguhannya dalam mempertahankan akidah saat peristiwa mihnah menjadikannya simbol perjuangan ahlu sunnah. Kemudian Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir di Haran pada tahun 661 Hijriah. Ibnu Taimiyah ini menguasai banyak disiplin ilmu, reformator pemikiran salaf, dan penulis banyak karya ilmiah. Ibnu Taimiyah ini hidup pada masa umat Islam, menghadapi tantangan besar baik dari invasi Mongol maupun perkembangan filsafat dan ilmu kalam. Berbeda dengan Imam Ahmad yang lebih fokus pada hadis. Ibnu Taimiyah menggunakan pendekatan ilmiah dan argumentatif untuk membela akidah salaf. Berikut metode pemikiran salafiyah, yaitu urutan sumber hukumnya 1. Al-Quran, yang nomor 2 Sunnah, dan yang nomor 3 Ijma' sahabat, yang nomor 4 Athar sahabat, dan yang terakhir Qiyas. Salafiyah klasik ini menjadi Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Akal tetap digunakan, tetapi tidak boleh mendahului wahyu. Nah, jika terjadi pertentangan antara akal dan wahyu, maka yang harus dikoreksi adalah pemahaman akalnya, bukan wahyunya. Kritik terhadap rasionalisme ekstrim yaitu menolak spekulasi berlebihan, mengkritik filsafat Yunani, menolak takwil yang berlebihan. Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah menilai bahwa sebagian teologi terlalu mengandalkan logika hingga mengubah makna teks agama. Menurut mereka, penggunaan akal harus tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh wahyu. Selanjutnya yaitu konsep Tauhid Salafiyah, yaitu terdiri dari Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma wa Sifat. Tauhid Rububiyah berarti mengakui Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Nah, kalau Tauhid Uluhiyah berarti hanya Allah yang berhak disembah. Sedangkan Tauhid Asma wa Sifat berarti menetapkan nama dan sifat Allah, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Hadis tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Selanjutnya yaitu konsep iman. Iman itu meliputi 1 hati, 2 lisan, dan yang nomor 3 yaitu perbuatan.
Menurut Salafiyah klasik, iman bukan hanya keyakinan dalam hati, tetapi juga harus diucapkan dan dibuktikan melalui amal perbuatan. Iman dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Analisis dan relevansi, yaitu menjaga kemurnian ajaran Islam. Yang nomor dua, menyeimbangkan akal dan wahyu. Dan yang terakhir, berpengaruh hingga masa kini. Pemikiran Salafiyah klasik memberikan kontribusi besar dalam menjaga dasar-dasar akidah Islam. Walaupun muncul berabad-abad yang lalu, konsep tentang pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah masih menjadi rujukan dalam berbagai diskusi keislaman saat ini. Kesimpulannya yaitu Salafiyah lahir sebagai respon terhadap rasionalisme ekstrim. Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah merupakan tokoh utama. Wahyu menjadi sumber utama dan akal digunakan secara proporsional. Kesimpulannya, Salafiyah klasik bukan gerakan yang anti akal, tetapi gerakan yang menempatkan akal sesuai fungsinya. Melalui pemikiran Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah, lahir metode berpikir yang berusaha menjaga keseimbangan antara wahyu dan rasio dalam memahami ajaran Islam. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai pemikiran Salafiyah klasik. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Dan terima kasih kepada Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam serta teman-teman semua yang telah menyimak presentasi saya dengan baik. Apabila ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, saya dengan senang hati akan mencoba menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.